Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah di siang hari ini saya bisa ketemu untuk pertama kalinya ya. Jadi pertemuan ini ganti pertemuan satu dan pertemuan dua. Walaupun sekarang udah masuk minggu ketiga ya, nanti saya ganti di hari lain. Di mata kuliah ini, sebelum saya masuk ke materi konsep sejarah logika, eh, perkenalan dulu ya. Mungkin karena saya belum ngajar kelas angkatan 24 ya. Silakan googling aja sih kalau menurut saya. Nanti akan ketemu. Nah, kalau pengen ada yang ingin dibicarakan atau nyari jadwal saya di prodi kapan, kalian bisa isi link janji temu dulu ya. Kalau pengen nyari, di sini ada pilih tanggal, hari, dan waktu ya di prodi. Kalau ada keperluan. Oke, saya kira perkenalannya itu cukup. Saya lanjutkan ke kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini hampir sama ya secara umum. Terdiri dari 4 komponen: kehadiran, tugas, UTS, dan UAS. Walaupun di mata kuliah ini kemungkinan teori ya, apa namanya, hanya teori, beberapa teori. Tapi nanti untuk UTS, UAS, dan tugas saya tetap ada proyek yang harus dikerjakan ya, dalam bentuk aplikasi. Supaya saya pengen tahu pengetahuan, kemampuan membuat aplikasinya, mengimplementasikan logikanya itu berjalan bisa atau enggak. Komposisinya adalah kehadiran 15%. Kehadiran ini saya abaikan sebenarnya. Ideal, maksud saya, biasanya kehadiran saya langsung buat semua hadir aja. Atau silakan absen di e-kampus ya. Kalau nggak bisa datang, silakan izin izin di form di e-kampus. Kalau datang atau nggak datang, silakan absen di e-kampus. Artinya saya ngitung kehadiran itu dari e-kampus. Jadi nggak perlu WA untuk kalau nggak izin nggak masuk, nggak perlu ya. Langsung aja dari lewat e-kampus aja. Karena presentasinya juga kecil. Jadi saya anggap semuanya datang. Tujuannya apa? Tujuannya saya ingin itu yang datang itu yang mau belajar aja ya. Jangan yang nggak bawa, cuma ke kampus, nggak bawa apa-apa, cuma bawa handphone, masuk kelas. Daripada seperti itu, mending nggak usah masuk sekalian aja. Absen aja di luar gitu. Karena itu akan ganggu temennya yang hadir ya. Yang pengen belajar, yang pengen ngertiin. Karena dia pasti datang cuma main game gitu aja. Sama ngobrol. Jadi saya lebih suka kalau yang datang dikit aja. Seperti itu. Terus kemudian tugas. Tugas nggak ada toleransi ya. Kalau bisa dikerjakan tepat waktu. Kalau nggak ada ya fokus ke tugas yang lain. Kalau telat ya udah fokus ke tugas yang lainnya gitu. Karena tugasnya akan banyak. Termasuk UTS UAS. UTS UAS kalau nggak bisa datang atau nggak bisa ini ya ikut susulan. Kalau nggak bisa ya nggak ada toleransi lagi. Toleransinya itu ya susulan itu ya. Jadi harus bisa dikerjakan. Jadi secara umum yang nggak lulus di mata kuliah saya itu adalah yang nggak ikut UTS UAS atau yang UTS UAS-nya ketahuan nyontek itu aja. Cuma itu aja yang nggak yang biasanya nggak lulus di mata kuliah saya. Cukup jelas ya. Kira-kira ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Di materi kita dasar. Materi kita atau perkuliahan kita kan judulnya logika informatika atau logika matematika. Itu terdiri dari dua kata ya, logika dan informatika. Kita bahas logikanya dulu. Jadi kita bahas logika. Jadi definisi logika secara etimologis atau secara bahasa itu berasal dari bahasa Yunani logos yang berarti pikiran, kata atau alasan atau reason nih, alasan, penjelasan. Dalam konteks ini, logika merujuk pada aturan berpikir yang sistematis dan rasional. Jadi belajar logika ini, ntar ada yang chat. Pak, mohon maaf untuk dua pertemuan kemarin tidak bisa absen di kampus. Terima kasih, Pak. Saya buat hadir semua nanti, yang pertemuan satu dan pertemuan dua.
Oke, menurut filsafat, pertemuan ketiga belum ada ya, kita baru dua. Menurut filsafat, logika adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah berpikir yang benar dan metode untuk membedakan argumen yang valid dan tidak valid. Nanti kita bahas apa itu definisi argumen. Kapan argumen itu bisa menjadi argumen yang valid dan tidak valid. Ini kalau fokusnya di filsafat ya, logika dalam bentuk filsafat. Tapi kita kan bukan logika filsafat ya, logika matematika. Kita pakai definisi yang ketiga, menurut matematika dan ilmu komputer. Logika digunakan untuk mendefinisikan operasi biner dalam sistem digital. Jadi intinya komputer itu kan secara basic kalau dalam bahasa mesin itu dia biner ya, nol dan satu, dan itu masuk ke dalam definisi logika nanti. Logika itu ada yang benar, ada yang salah, serta dalam pengembangan algoritma struktur dan pemrograman. Nah, kita membahas tentang logika menurut ilmu komputer dan bagaimana implementasinya di sebuah aplikasi atau program. Terus kemudian definisi logika menurut ilmu linguistik. Logika berperan dalam analisis bahasa formal dan pemrosesan bahasa alami, NLP. Natural Language Processing ya. Ini yang menjadi dasar adanya sekarang itu ya, apa namanya, AI, Artificial Intelligence, ChatGPT gitu ya. ChatGPT itu kan sebenarnya bukan sebuah aplikasi untuk membuat aplikasi yang pintar itu, enggak ya. ChatGPT intinya itu adalah kita buat program, kita buat sebuah aplikasi yang memahami teks, memahami kalimat itu aja. Jadi tujuan awalnya itu dia buat program yang bisa memahami teks. Nah, di luar dugaan, ternyata dia bisa belajar bahasa asing sendiri dengan dia bisa mempelajari teks, kemudian dikasih buku-buku gitu ya, dikasih data, kemudian proses training data. Secara secara nggak sengaja ternyata ChatGPT bisa tiba-tiba bisa belajar bahasa Cina, bisa memahami bahasa Cina. Padahal nggak disuruh, cuma dikasih teks berbahasa Cina itu aja. Tapi karena programnya itu bisa memahami teks atau natural language processing, program itu jadi pintar sendiri gitu ya, karena ada proses training datanya. Nah, itu basicnya dari logika. Oke, ini definisi logika di awal. Kemudian sejarah logika, logika klasik sebelum masuk ke logika informatika ya. Logika Aristoteles itu dia hidup di tahun 384 sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi artinya sebelum 0 tahun, sekarang 2024, 2025. Ada orang bernama Aristoteles, dia dianggap sebagai bapak logika. Kenapa? Dia yang mengembangkan logika silogisme ya. Ini jadi nanti kita bahas dan mengimplementasikannya di program, yaitu metode penalaran deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan. Contohnya semua manusia fana, Socrates adalah manusia, maka Socrates fana. Ini contoh dua premis satu kesimpulan. Kalau belajar TPA, ujian tes potensi akademik biasanya banyak tentang logika. Kemudian ada logika Stoa yang mengembangkan logika proporsional, yaitu fokus pada hubungan antara pernyataan dan proposi. Proposi itu apa? Nanti kita bahas. Proposi itu pernyataan yang belum tentu benar atau salah. Nanti ada definisi argumen dan lain sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke logika informatika, nanti kita harus paham konsep logika, argumen, proporsi, dan proporsional, dan lain sebagainya. Kemudian di tahun 1854 ada seseorang bernama George Boole yang mengembangkan logika Boolean. Akhirnya muncul namanya aljabar Boolean. Nanti juga ada mata kuliah aljabar Boolean yang dipelajari sebenarnya nanti mirip. Ia mendefinisikan operasi logika dasar, and, or, dan not. Ya, nanti kita fokus di sini ya, and, or, dan not. Notasi and, or, dan not. Yang menjadi dasar bagi sirkuit digital dalam komputer. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan dari 32 orang. Hari ini aku langsung ada saya kasih tugas ya untuk mengetahui logika kalian berjalan atau enggak untuk diimplementasikan di aplikasi. Nah, referensi buku yang digunakan
Perkuliahan itu dalam proses belajar satu semester, perkuliahan itu saya kira cuma 10%, nggak nyampe 10% ya. Sisanya 80 atau 90% kalian harus belajar mandiri. Nggak cukup dari belajar di kelas ya. Kalau yang selama ini belajarnya hanya di kelas, itu masih 80%-nya belum belajar gitu ya. Maksudnya harus ada belajar mandirinya. Dari diskusi sama temennya, ngerjain tugas, atau ngerjain tugas sendiri ya. Jadi ngerjain sesuatu itu nggak harus harus disuruh ada tugas. Jadi harus ada project sendiri yang ngerjain sendiri. Nanti kalian jadikan portofolio, kerjain apa saja yang ada hubungannya dengan mata kuliah. Nah, materi yang saya ambil itu dari dua buku ini ya, Logika Matematika untuk Ilmu Komputer sama Dasar Logika Informatika. Selain ini juga ada banyak buku atau modul yang bisa kalian pakai. Kalau buku ini kan teori ya, jadi nanti kalian bisa baca sih di luar perkuliahan. Kalau saya nanti saya fokus ke implementasinya di aplikasi. Jadi harus praktek. Ini dua buku yang saya gunakan. Nah, untuk pengenalan ini saya kira cukup. Lanjutnya, kalian bisa buka link yang saya kasih, tugas ini. Silakan dikerjakan. Saya sudah buat menu tugasnya di e-kampus. Cara mengerjakannya bagaimana? Buatlah sebuah fungsi dalam Python yang dapat menghitung total biaya pengiriman berdasarkan aturan tersebut. Dengan parameter berat, berat paket, jarak pengiriman, jenis pengiriman, biasa atau ekspres, serta status keanggotaan. Ini pertanyaannya dibuat fungsi dengan parameter ini. Saya ingin tahu apa, kemampuan pemrogramannya udah sampai mana ya. Kalau program ini masih sulit, merasa sulit ngerjain atau salah gitu ya ngerjainnya, nanti saya akan masukkan materi tentang pemrograman Python terlebih dahulu. Karena saya nggak tahu nih, di semester 1 atau semester sebelumnya, mau belajar bahasa pemrogramannya itu udah sampai mana. Untuk itu saya kasih soal dulu, silakan dikerjakan. Saya ingin tahu penulisan programnya dan penyelesaiannya itu pemahamannya udah sampai mana. Oke, silakan dikerjakan terakhir minggu depan ya, di pertemuan selanjutnya. Hmm. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nggak ada? Pak, Ya, silakan. untuk pengumpulan tugasnya dalam bentuk apa, Pak? Oke, ya. Untuk pengumpulan tugasnya, kalau tugas itu adalah membuat aplikasi, kalau kalian sudah terbiasa menggunakan platform GitHub, boleh pakai link GitHub, kalian taruh di kampus, di menu pengumpulan tugas. Tapi kalau nggak pakai GitHub, kalian kerjakan dengan IDE masing-masing, kemudian jangan programnya diupload di e-kampus ya, jangan ya. Tapi dibuat dalam bentuk laporan ya, PDF. Jadi shortcutnya, sintaknya itu jangan di screenshot, tapi di copy. Kemudian ditaruh di PDF, terus outputnya juga ditaruh di PDF. Dan aturan yang biasa saya buat kalau tugas pemrograman itu harus ada cetak nama sama NIM di awal program. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membedakan program yang kalian buat atau program punya temennya gitu. Jadi harus ada cetak nama sama NIM. Kemudian output screenshotnya itu di screenshot ditaruh di PDF. Kemudian PDF-nya baru diupload di e-kampus. Kalau susah, PDF-nya diupload di Google Drive, baru link Google Drive-nya ditaruh di e-kampus. Oke, itu jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain ada yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, sisa waktu yang masih ada, bisa kalian gunakan untuk mengerjakan program ini. Saya kira nggak mudah, saya kira nggak susah ya. Apalagi dengan adanya ChatGPT. Tapi saran saya harus diedit ya. Dari ChatGPT itu kelihatan yang diedit atau enggak ya.
Dieditnya di mana? Di variabelnya disesuaikan dengan variabel yang diminta atau enggak ditambahkan variabel yang ada hubungannya dengan kalian gitu. Nama nama fungsinya bisa diganti nama fungsi nama kalian gitu. Itu juga boleh. Paling enggak ada menu edit. Jangan langsung dari ChatGPT di copy paste ditaruh gitu aja. Karena ya yang supaya kalian terbiasa ya. Kalau nggak pernah buat program itu akan jadi aneh. Saya banyak menemukan mahasiswa informatika nggak pernah buat aplikasi atau program selama perkuliahan, selama kuliah 4 tahun itu aneh. Itu kayak orang kursus gitar tapi nggak main gitar selama nggak main gitar. Itu sangat aneh. Tapi faktanya itu terjadi gitu ya. Banyak ketika saya nguji skripsi atau kerja praktek, pertanyaan pertama saya adalah udah pernah buat program belum? Belum pernah. Itu aneh. Sangat aneh gitu ya. Kenapa? Ya itu kayak orang yang ikut kursus main gitar atau ikut kursus renang, tapi nggak pernah main gitar gitu ya. Atau kursus renang tapi nggak pernah renang, cuma teori aja. Aneh. Ya emang harus dipaksa buat program. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Terima kasih yang sudah datang. Ini tadi saya rekam ya. Jadi kalau online saya rekam, nanti saya upload rekamannya di kampus sama di grup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.